Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu. Wa la tatruka sadaqata makhafatal fakri aw nuqsanal mali. Faqad qala alaihi salatu wassalamu ma naqasa malun min sadaqatin wa tasadduqu huwal ladzi yajlibul ghina was sa'ata wa yadfa'ul qillata wal 'ailata wa tarakat tasadduq wa wa tar wa tarkus wa tarkut tasadduqa ala wa tarkut tasadduqi ala diddi min dzalika yajlibul faqra wa yadhhibul ghina. Qala Allah Ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Saba ayat 39. Wa alam anna tasadduqa bil qalili minal muqilli afdalun 'indallahi minat tasadduqi bil katsiri minal muksiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain amin. Wa la tatrukis sadaqata makhafatal fakri aw nuqsanal mali. Jangan sampai kamu meninggalkan sedekah karena takut apa? Fakir. Takut miskin. Iki lek tak gawe sedekah kok aku gak iso jajan. Wah. Paham ya? Ini latihan. Itu latihan. Jangan sampai kita punya perasaan seperti itu. Ngerti ya? Karena matematika manusia itu enggak sama dengan matematika Allah Subhanahu. Iki lah lek tak tokno lah antek lah. Iku lah gambarannya awake dhewe. Itulah gambaran kita seperti itu. Tapi gambaran Allah enggak seperti itu. Skenario Allah, rencana Allah enggak seperti itu. Justru yang kamu keluarkan akan diganti lebih oleh Allah Subhanahu. Nuqsanal mal atau berkurang. Waduh, kurang kok ini tabunganku. Paham ya? Jelas ya, makanya harus dilatih dari sekarang. Paham? Ini jangan sampai punya perasaan seperti ini. Takut fakir, takut berkurangnya harta. Faqad qala alaihi salatu wassalam, benar-benar bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa malun min shadaqah." Nabi sudah jamin enggak bakal berkurang harta yang disedekahkan. Faham? Yang kita keluarkan itu hakikatnya bukan berkurang. Wa tasadduq huwal ladzi yajlibul ghina was-sa'ah, kata Nabi. Bahkan sedekah ini ya, huwal ladzi yajlibul ghina adalah yang bisa menarik kekayaan, was-sa'ah dan luasnya rezeki. Loh, apa Bang? Itu kalau melihat hadis Nabi, asinu amwalukum bizakah wa dawu maradakum bisadaqah wa idlul bala ad-du'a. Apa coba? Logikanya di mana ya? Kita ini sakit malah disuruh apa? Sedekah. Sakit lah berobat ya Pak mesti ini. Iya toh? Tapi malah disuruh apa? Ya itu logika kita ini mungkin belum bisa nyampe. Ya ada yang sudah nyampe. Ya, kalau kita orang-orang biasa ini mungkin belum bisa nyampe. Kita ini sakit butuh berobat, butuh apa? Ya. Tapi kok malah disuruh apa? Sedekah. Maradakum bisadaqah. Di sini ada kemungkinan begini. Saat durungnya awakmu lara, sedekah dhisik ngono. Sebelum nanti datang penyakit yang aneh-aneh. Artinya sedekah kita ini menjadi apa? Tameng penyakit kita. Oh, gara-gara awakmu sedekah, ternyata apa? Awakmu gak bisa dikai lara gitu ya Allah. Loh. Paham ya? Jangan nanti ketika pas sakit baru sedekah. Ya telat. Lek dikai waras alhamdulillah. Gak ngono cepat mati. Paham ya? Jadi artinya seperti itu. Logika kita ini kadang belum sampai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang belum bisa yakin
dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita untuk pentingnya kita untuk belajar supaya kita agar mantap yakin dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika orang sedekah itu hartanya bukan berkurang. Justru dengan sedekah itu apa? Narik apa? Rezeki. Jadi kalau lihat orang yang ahli sedekah, wah masya Allah, nggak mikir yang dia keluarkan berapapun nggak mikir. Itu mulai dari zamannya Nabi, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, waduh. Ketika hijrah ke Madinah, waduh semuanya ditinggal, semuanya sedekahkan, ya kan? Masya Allah luar biasa. Ke Madinah tidak punya apa, tapi diganti semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat orang-orang yang ahli sedekah, nggak usah zaman Nabi, orang sekarang sudah. Waduh, masya Allah. Karena mereka punya keyakinan seperti ini. Yang kita keluarkan bukannya berkurang, tapi justru akan menarik yang lain. Paham ya? Entah itu memang berupa kekayaan atau memang yang lain. Yang jelas di sini at-tasadduq walladzi yajlibul ghina was-sa'ah. Ya, sedekah adalah apa? Yang bisa menarik kekayaan dan apa? Keluasan rezeki. Ya, gara-gara sedekah sehat, gara-gara sedekah lancar rezekinya, gara-gara sedekah dikasih kesenangan. Macam kemarin ya beberapa hari yang lalu Ustaz ditelepon sama teman Ustaz. Mereka dia kerja dapat hasil, dapat duit, ya kan. Dia bilang beberapa anak itu ketika bekerja pikirannya itu untuk apa? Untuk diri sendiri. Kepingin beli ini, kepingin beli itu, kepingin punya ini, kepingin punya itu. Tapi saya tidak. Saya bekerja ini, kalau saya nggak mengeluarkan hasil yang saya dapatkan, itu rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak. Sehingga ketika saya bekerja, itu saya dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya dikasih perasaan cukup. Nggak ngoyo seperti yang lain. Kerjanya santai. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu punya perasaan bahwasanya apapun yang saya dapatkan dari kerja saya ini harus saya sedekahkan untuk hak orang lain. Bahkan ketika tidak mensedekahkan, dia punya perasaan apa? Kayak terbebani. Ya, terbebani. Nah, kalau sudah seperti itu, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan teman yang lain, sama-sama temannya juga, dia juga cerita. Ada ini, si Fulan ini kalau kerja ya kerja gitu. Amaliyahnya kurang. Baik amaliyah mahbahnya, amaliyah sosialnya, itu berkurang. Jadi sehingga pekerjaannya ya walaupun kelihatannya banyak, hasilnya apa? Banyak, tapi seakan-akan dia ini seperti orang yang apa? Kurang. Paham itu? Seperti orang yang apa? Padahal kalau dibandingkan, ini anak hasilnya lebih banyak daripada yang pertama itu. Tapi kenapa kok merasa kurang? Merasa di antara hasilnya sedekah itu adalah di situ. Yajibu lina wasa'ah. Sa'ah itu keluasan. Keluasan itu bagaimana? Berapapun yang kita hasilkan, yang kita dapatkan, itu membuat merasa apa? Cukup. Membuat merasa apa? Paham. Ini loh pentingnya apa? Sedekah. Kenapa? Karena dalam diri kita itu ada memikirkan orang lain. Orang itu kalau memikirkan orang lain, pasti akan merasa cukup. Contohnya begini.
Ini sudah sering kalau ente ngeliat di medsos. Ketika saya kepingin punya sepatu, kemudian saya bertemu orang yang nggak punya kaki. Ya Allah. Paham maksudmu? Paham maksudnya? Artinya apa? Ente ini bersyukur sudah dikasih apa? Kaki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente masih kepingin apa? Sandal atau apa? Bayangkan yang nggak punya. Nah, ketika kita memikirkan orang lain, ya Allah, di sana itu banyak orang yang lebih apa? Membutuhkan. Nah, dari situ ente dikasih apa? Kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ ente dikasih keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah bakal apa? Nitipkan rezekinya orang lain ada di ente. Sehingga rezeki ente dikasih luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira yang kalian hasilkan, yang kalian dapatkan tidak ada hak orang lain. Ada. Allah kadang nitipkan rezeki kepada seseorang sampai orang itu kaya raya. Tujuannya apa? Di antaranya adalah apa? Untuk supaya disalurkan kepada yang lain. Paham tuh, ya? Makanya jadi orang itu yang peduli kepada yang lain. Di antaranya sedekah itu adalah tujuannya seperti itu, agar kita supaya apa? Peduli. Gak bisa bayangkan, alhamdulillah, kalau yang menjadi posisi jadi orang yang berkurang adalah apa? Kita. Ya apa perasaannya? Huh? Dalam keadaan mungkin masih kesulitan dan lain sebagainya. Paham tuh, ya? Makanya jangan sampai punya perasaan makhafatul faqr, makhafata nuqsanil mal. Jangan sampai hilangkan itu semuanya. Kenapa? Nabi sudah jamin. Nanti umat siapa sih? Percaya nggak sama Nabi? Hah? Kalau percaya Bismillah, mana kosumalun min sedekah. Paham ya? Itu sudah pasti. Kemudian wa'id fa'al-killah. Menolak apa? Al-killah. Wal ailah. Ya. Menolak kemiskinan. Menolak apa? Al-ailah. Alap apa ailah? Penyakit. Iya. Jadi mendatangkan, menarik kekayaan, menjadikan luasnya rezeki, kemudian apa? Menolak al-qillah, ya, kefakiran, wal ailah. Ailah itu perasaan sempit, kebalikan daripada sa'ah. Paham ya? Nah, makanya penting sedekah. Wa tarku tasadduq ala dhiddi min dzalik. Sedangkan meninggalkan sedekah, enggak mau sedekah ala dhiddi min dzalik, maka keadaannya akan sebaliknya. Ya julibul faqra wa yudhibul ghina. Orang nggak tambah kaya tapi tambah apa? Miskin. Tambah miskin itu bagaimana? Ya kayak tadi itu. Yang dia dapatkan banyak melimpah, hartanya banyak melimpah, tapi masih merasa apa? Kayak orang apa? Miskin. Kurang. Na'udzubillah nih. Dalam hatinya nggak ada perasaan as-sa'ah. Na'udzubillah. Yudhibul ghina. Dia nggak merasa kaya, kayak kurang terus, ya Allah. Padahal dunianya sudah apa? Sudah banyak. Tabungannya, ATM-nya tuh 1 M. Awak dhewe gak bisa bayangin loh. Saya bingung ya. Kecuali kalau memang apa? Ada kebutuhan. Oh, saya bangun pondok. Oh, saya punya santri. Ya memang harus ada terus, beda lagi. Ya kan? Nah, ini gak ono sing dopeni donyane akeh, lha katilah opo? Paham? Gak mau sedekah. Alhamdulillah nih. Qala Allah Ta'ala. Nah, tadi jaminan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anfaqtum, apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, min syai', ya kan? Apapun itu. Fahuwa ikhlifu, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal menggantinya, bakal diganti. Paham itu? Apapun itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa ikhlifu. Apapun yang kalian infakkan, tidak hanya harta, apalagi harta, tenaga, pikiran, semuanya yang kalian salurkan di jalan Allah Subhanahu
wa ta'ala bakal kalian ganti. Contoh, kalian punya ilmunya kalian infakkan, kalian sedekahkan, kalian ajarkan, diganti sama Allah. Kalian punya tenaga kalian buat bantu masjid, bantu sosial dan sebagainya, bakal diganti tenaganya Allah Subhanahu. Harta juga begitu, paham? Apalagi harta bakal diganti. Kalian sedekah sana, sedekah sini, semuanya bakal diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tak bakal enggak. Wa khairur razikin. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Zat sebaik-baik pemberi rezeki. Ini loh, kacamata kita, matematika kita ini nggak sama dengan matematika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu harus apa? Harus bisa mulai belajar dari sekarang dan yakin bahwasanya apa yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti bakal diganti. Ini atau wis. Ini atau dari sekarang. Bismillah. Paham ya? Mudah-mudahan dari program sedekah subuh ini menjadi pelajaran untuk kita, untuk dijadikan orang yang ahli sedekah. Mungkin sekarang masih 500.000, 5.000, ya kan? Nanti 500.000, 1 juta. Kamu sing amin ya. Wedi dalam ini. Kak gelem joge lah. Amin Allahumma. Ya Allah, amin dituntun. Kalau sekarang mungkin berapa ngasihnya? 1.500, 2.000, 5.000. Ya. Kalau ente sekarang bisa sedekah, nanti di luar pondok ente sedekahnya bakal lebih banyak. Karena di pondok ini menjadi penentu. Kan sebaliknya juga begitu kan. Ketika di pondok itu, anaknya Masya Allah kadang nuakal. Nanti di luar pondok kadang lebih apa? Lebih nakal. Biasanya seperti itu. Tapi itu enggak jaminan. Cuma tanda-tanda saja. Ya, cuma tanda-tanda. Makanya biasakan dari sekarang untuk apa? Berbuat baik, untuk sedekah. Agar kebiasaan ini supaya nanti meningkat. Ya, supaya nanti meningkat. Kan yo mikir, aku biyen ndek pondok lo iso sedekah. Masa saya di luar pondok gak iso apa? Paham ya? Masya Allah. Sudah ya? Hah? Belum ya? Wa alam dan ketahuilah anna tasadduq sesungguhnya sedekah bil qalil. Nah ini. Sedekah dengan apa? Yang sedikit. Atau gini. Sedekah meskipun sedikit. Minal mukil daripada orang yang apa? Yang kurang. Sedekah ini kan tidak hanya dianjurkan untuk orang yang apa? Kaya enggak. Justru yang miskin kalau kepengen kaya apa? Sodako, sing sangune mepet-mepet sodako. Saya mengerti nanti apa? Orang tuamu rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kiriman gak tahu telat lu. Saya mengerti barokahnya apa? Sedekah. Nah, sedekah walaupun sedikit daripada orang yang kekurangan, afdalu indallah. Itu justru lebih afdal di Allah Subhanahu wa Ta'ala minat tasadduq bil kasir minal muksir, daripada sedekah yang banyak daripada orang yang hartanya banyak. Lek wong soge sedekah itu biasa. Soge mlebokno ning masjid pira? 5.000. Yo keliru. Gak isina. Mestine pira? 1.000. Ngono. Nah, orang yang masih fakir, mungkin dalam keadaan kekurangan, jangan putus asa, aku gak dipopo. Jangan begitu. Justru ente dengan sedekah nanti bakal dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Berapapun yang kamu punya, keluarkan. Kenapa? Karena itu afdhal indallah. Mungkin dari kacamata manusia kelihatannya apa? Sedikit. Cuma 5.000, cuma 2.000. Ada pondok mungkin 500. Paham ya? Tapi kan tidak bisa dinilai dari kacamata manusia. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Si A, anak wong sugih, lebokno piro? 5.000. Ya biasa.
si B anaknya orang yang kekurangan, kirimannya wae kadang telat, ngelebokno piro 500. Afdol. Ngono lho. Makanya berapapun yang kamu masukkan, ini jangan apa ya? Jangan kecil hati ya. Jangan kecil hati. Sing pede ngono lho. Karena semua itu yang nilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Ini beramal yang nilai adalah siapa? Allah. Itu enggak usah kecil hati. Sepede lho, lebok ngono, sepiro wae. Paham ya? Sepiro wae lebok ngono. Nah, justru sing sugih-sugih iku sing kudu sadar diri. Iya rek kiriman rumah akeh. Mosok aku mlebu mek 5. Paham itu? Ya, jelas ya. Makanya nanti yang masuk surga duluan itu siapa? Orang miskin. Miskin sing soleh tapi. Miskin sing apa? Sing ahli ibadah, ahli sedekah, ahli taat itu. Soalnya apa? Amaliyahnya nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok ana wong miskin sik sedekah lu? Ya apa? Nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, qala alaihi salatu wassalam, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. 1 dirham mengungguli 1000 dirham. Logikanya manusia kan nutut, sampai sahabat nanya, "Qila lahu." Sampai ada sahabat yang tanya, "Loh, kok iso? Kaifa dzalik? Wa kaifa dzalik ya Rasulullah?" Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Faqala alaihi salatu wassalam, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulun la yamliku illa dirhamain. Ada seseorang enggak punya sama sekali kecuali 2 dirham. Berapa? Tasaddaqa bihadihima. Kemudian 1 dirham disedekahkan. Berarti dia sedekah berapa persen? 50%. Separuh hartanya di mata manusia 1 dirham adalah apa? Sedikit. Tapi di mata Allah, Allah yang Maha tahu, ini cuma punya 2 dirham. Paham? Cuma punya 2, ibaratnya sanguku hari ini 2000, 1000 dilebokno sedekah subuh. Berarti kan sedekah piro? Separuh hartamu. Paham ya? Kemudian warajulan tasaddaqa min 'aradi malihi bi alfi dirham. Ada satu lagi, ya, satu yang lainnya, si kaya ini menyedekahkan 1000 dirham dari harta kekayaannya. Rajulun tasaddaqa min 'aradi malihi, dari banyak hartanya bi alfi dirham. Dengan apa? 1000 gampangane, podo-podo sedekah 1 dirham. Yang satu punya dirham, yang satu punya 10 dirham. Paham? Si A punya 2 dirham. Sedekahnya berapa? 1 dirham. Si B punya 10 dirham. Sedekahnya berapa? 1 dirham. Nilainya di mata Allah sama. Walaupun sama-sama 1. Paham ya? Fasabaqa ad-dirhamu al-alfa. Maka mendahului yang 1 dirham atas 1000. Paham ya? Makanya sering juga Ustaz sampaikan bahwasanya berapapun sedekah yang kalian keluarkan, jangan sampai dinilai sedikit. Justru kalian bersyukur bisa sedekah. Alhamdulillah bisa sedekah. Paham? Kayak sedekah ya masalah, Pak. Masalah ya. Paham tuh ya? Tukang becak, ya kan? Sedekah. Piro sedekah? 10.000. Ada lagi direktur, ya, punya perusahaan, sedekahnya piro? 100.000. Ayo, di mata Allah banyak yang mana? Wes jelas wes. Dari profesi kelihatan iki wong tukang becak. Sedina oleh 20.000. 10.000 disedekahkan. Separuh hartanya disedekahkan. Ini direktur, penghasilannya miliaran. Sebagainya 100.000. Paham tuh ya? Makanya semakin kaya mestinya sedekahnya semakin banyak. Paham tuh? Au kama qala alaihi salatu wassalam, atau sebagaimana sabda Nabi yang lain, fasor ad-dirhamu al-wahid, maka menjadi itu 1 dirham
minal mukil, daripada orang yang kekurangan, afdalu adalah lebih afdal, afdala adalah lebih afdal minal alaf daripada 1000 dirham, minal muksid daripada orang yang banyak harta, wahya sahibul mal al kasir, sedangkan muksid adalah apa? Sahibul mal, punya harta yang banyak. Paham tuh? Nah, makanya gak usah kecil hati ketika sedekah. Aku belum punya. Ya. Jangan begitu. Justru ketika kamu sedekah nanti bakal apa? Punya gitu loh. Jadi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang gak enak itu harus dilawan. Berusaha disingkirkan. Datangkan pikiran-pikiran yang positif sehingga nanti yang datang kepada kita adalah yang positif. Paham ya? Nah, makanya diadakan program sedekah subuh ini ya diantaranya untuk melatih kita agar supaya terbiasa untuk sedekah. Berapapun yang kalian keluarkan, nilainya di sisi Allah pasti besar. Bayang tuh. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk sedekah. Sedekah ini ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah.